Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mengenai perjalanan Nabi Muhammad SAW setelah beliau ditinggal wafat oleh ibu tercintanya Siti Aminah. Kemudian beliau kembali ke tempat kakeknya Abdul Muthalib di Mekah. Perasaan kasih sayang di dalam sanubarinya terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin terpupuk, cucunya yang harus menghadapi cobaan baru di atas lukanya yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara, bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari umur Rasulullah SAW, kakek beliau meninggal dunia di Mekah. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya Abu Thalib, saudara kandung bapak beliau. Lalu di bawah asuhan paman, Abu Thalib melaksanakan hak anak saudaranya dengan sepenuhnya dan menganggap seperti anaknya sendiri. Bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan kepentingan beliau daripada anak-anaknya sendiri, mengkhususkan perhatian dan penghormatan. Hingga berumur lebih dari 40 tahun, kehormatan di sisi Abu Thalib hingga di bawah penjagaannya, rela menjalin persahabatan dan permusuhan dengan orang lain demi membela diri beliau. Selagi usia Rasulullah SAW mencapai 12 tahun dan ada yang berpendapat lebih 2 bulan 10 hari, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam hingga tiba di Busra, suatu daerah yang sudah termasuk Syam dan merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab sekalipun di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira, yang nama aslinya adalah Jurjis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelum itu rahib tersebut tidak pernah keluar, namun beliau keluar begitu dia bisa mengetahui Rasulullah SAW dari sifat-sifat beliau. Sambil memegang tangan beliau, sang rahib berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rahib Bahira menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahuinya dari cincin nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga bisa mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami." Kemudian Rahib Bahira meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanannya ke Syam, karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali lagi ke Mekah. Pada awal masa remajanya, Rasulullah SAW tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau biasa menggembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dan juga di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Pada usia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke Syam, menjalankan barang dagangan milik Khadijah. Ibnu Ishaq menuturkan, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang terpandang dan kaya raya. Dia biasa menyuruh orang-orang untuk menjalankan barang dagangannya dengan membagi sebagian hasilnya kepada mereka. Sementara orang-orang Quraisy memiliki hobi berdagang. Tatkala Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran perkataan beliau, kredibilitas dan
kemuliaan akhlak beliau, maka dia pun mengirim utusan dan menawarkan kepada beliau agar berangkat ke Syam untuk menjalankan barang dagangannya. Dia siap memberikan imbalan jauh lebih banyak dari imbalan yang pernah dia berikan kepada pedagang yang lain. Beliau harus pergi bersama seorang pembantu yang bernama Maisarah. Beliau menerima tawaran ini, maka beliau berangkat ke Syam untuk berdagang dengan disertai Maisarah. Setibanya di Mekah dan setelah Khadijah tahu keuntungan dagangnya yang melimpah yang tidak pernah dilihatnya sebanyak itu sebelumnya, apalagi setelah pembantunya Maisarah mengabarkan kepadanya apa yang dilihatnya pada diri beliau selama menyertainya. Bagaimana sifat-sifat beliau yang mulia, kecerdikan dan kejujuran beliau, maka seakan-akan Khadijah mendapatkan barangnya yang pernah hilang dan sangat diharapkannya. Sebenarnya sudah banyak para pemuda dan pemimpin kaum yang hendak menikahinya, namun dia tidak mau. Tiba-tiba saja dia teringat seorang rekannya, Nafisah binti Munyah. Dia meminta agar rekannya ini menemui beliau dan membuka jalan agar mau menikah dengan Khadijah. Ternyata beliau menerima tawaran itu. Lalu beliau menemui paman-paman beliau. Kemudian paman-paman beliau menemui paman Khadijah untuk mengajukan lamaran. Setelah semuanya dianggap beres, maka perkawinan siap dilaksanakan. Yang ikut hadir dalam pelaksanaan akad nikah adalah Bani Hashim dan para pemuka Bani Mudhar. Hal ini terjadi 2 bulan sepulang beliau dari Syam. Mas kawin beliau 20 ekor unta muda. Usia Khadijah sendiri adalah 40 tahun, yang pada masa itu dia merupakan wanita yang paling terpandang, cantik, pandai, dan sekaligus kaya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menikahi wanita lain sehingga dia meninggal dunia. Semua putra-putra beliau selain Ibrahim yang dilahirkan dari Maria Al-Qibtiyah dilahirkan dari Khadijah, yaitu yang pertama adalah Al-Qasim, dan dengan nama ini pula beliau dijuluki Abul Qasim. Kemudian Zainab, lalu yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Ummu Kulsum, yang kelima Fatimah, dan yang keenam Abdullah. Yang 7 tadi telah disebutkan, yaitu Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Semua putra beliau meninggal dunia selagi masih kecil, sedangkan semua putri beliau sempat menjumpai Islam dan mereka masuk Islam serta ikut hijrah. Hanya saja mereka semua meninggal dunia selagi beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Dia meninggal dunia selang 6 bulan sepeninggal beliau untuk bersua dengan beliau. Nabi Muhammad SAW telah menghimpun sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan manusia selama pertumbuhan beliau. Beliau menjadi sosok yang unggul dalam pemikiran yang jitu, pandangan yang lurus, mendapat sanjungan karena kecerdikan, kelurusan pemikiran, pencarian sarana dan tujuan. Beliau lebih suka diam berlama-lama untuk mengamati, memusatkan pikiran dan menggali kebenaran. Dengan akalnya, beliau mengamati keadaan negerinya. Dengan fitrahnya yang suci, beliau mengamati lembaran-lembaran kehidupan, keadaan manusia dan berbagai golongan. Beliau merasa risih terhadap khurafat dan menghindarinya. Beliau berhubungan dengan manusia dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dan keadaan mereka. Selagi mendapatkan yang baik, maka beliau mau bersekutu di dalamnya. Jika tidak, maka beliau lebih suka dengan kesendiriannya. Beliau tidak mau meminum khamar, tidak mau makan daging hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala.
tidak mau menghadiri upacara atau pertemuan untuk menyembah patung-patung. Bahkan semenjak kecil, beliau senantiasa menghindari jenis penyembahan yang batil ini, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih beliau benci selain daripada penyembahan kepada patung-patung ini, dan hampir-hampir beliau tidak sanggup menahan kesabaran tatkala mendengar sumpah yang disampaikan kepada Lata dan Uzza. Tidak dapat diragukan lagi bahwa takdir telah mengelilingi agar beliau senantiasa terpelihara. Jika ada kecenderungan jiwa dan tiba-tiba menggelitik untuk mencicipi sebagian kesenangan dunia atau ingin mengikuti sebagian tradisi yang tidak terpuji, maka pertolongan Allah masuk sebagai pembatas antara diri beliau dan kesenangan atau kecenderungan itu. Ibnu Asir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak pernah terlintas dalam benakku suatu keinginan untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliyah kecuali hanya 2 kali. Namun kemudian Allah menjadi penghalang antara diriku dan keinginan itu. Setelah itu aku tidak lagi berkeinginan sedikit pun hingga Allah memuliakan aku dengan risalahnya." Suatu malam, aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang sedang menggembala kambing bersamaku di suatu bukit di Mekah, "Tolong awasilah kambing-kambing gembalaanku, karena aku hendak masuk Makkah dan hendak mengobrol di sana seperti yang dilakukan para pemuda yang lain." "Aku akan melaksanakannya," kata pemuda rekanku. Maka aku beranjak pergi. Di samping rumah pertama yang kulewati di Mekah, aku mendengar suara tabuhan rebana. "Ada apa ini?" aku bertanya. Orang-orang menjawab, "Perhelatan pernikahan Fulan dan Fulana." Aku ikut duduk-duduk dan mendengarkan. Namun Allah menutup telingaku dan aku langsung tertidur hingga aku terbangun karena sengatan matahari esok harinya. Aku kembali menemui rekanku dan dia langsung menanyakan keadaanku. Maka aku mengabarkan apa yang terjadi. Pada malam lainnya, aku berkata seperti itu pula dan berbuat hal yang sama. Namun, lagi-lagi aku mengalami kejadian yang sama seperti malam sebelumnya. Maka setelah itu, aku tidak lagi ingin berbuat hal yang buruk. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, tatkala Ka'bah sedang direnovasi, Nabi Muhammad SAW ikut bergabung bersama Abbas mengambil batu. Abbas berkata kepada beliau, "Angkatlah jubahmu hingga di atas lutut, agar engkau tidak terluka oleh batu." Namun karena itu beliau justru jatuh terjerembab ke tanah. Maka beliau menghunjamkan pandangan ke langit, kemudian bersabda, "Ini gara-gara jubahku, ini gara-gara jubahku." Lalu beliau mengikatkan jubahnya. Dalam riwayat lain disebutkan, setelah itu tidak pernah terlihat beliau menampakkan auratnya. Nabi Muhammad SAW menonjol di tengah kaumnya karena perkataannya yang lemah lembut, akhlaknya yang utama, sifat-sifatnya yang mulia. Beliau adalah orang yang paling utama kepribadiannya di tengah kaumnya, paling bagus akhlaknya, paling terhormat dalam pergaulannya dengan para tetangga, paling lemah lembut, paling jujur perkataannya, paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya, hingga mereka menjulukinya Al-Amin karena beliau menghimpun semua keadaan yang baik dan sifat-sifat yang diridhoi orang lain. Keadaan beliau juga digambarkan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Beliau membawa bebannya sendiri, memberi orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Kemudian di bawah lindungan nubuwah dan risalah, di Gua Hiro, selagi usia Rasulullah SAW hampir mencapai 40 tahun, sesuatu yang paling disukai adalah mengasingkan diri. Dengan membawa roti dari gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hiro di Jabal Nur, yang jaraknya kira-kira 2 mil dari Mekah.
Suatu gua yang tidak terlalu besar, yang panjangnya 4 hasta dan lebarnya antara 3/4 hingga 1 hasta. Kadang-kadang keluarga beliau ada yang menyertai ke sana. Selama bulan Ramadan, beliau berada di gua ini dan tak lupa memberikan makanan kepada setiap orang miskin yang juga datang ke sana. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tak terhingga di balik alam. Selagi usia beliau genap 40 tahun, suatu awal kematangan mulai tampak tanda-tanda nubuah yang menyembul dari balik kehidupan pada diri beliau. Di antara tanda-tanda itu adalah mimpi yang hakiki. Selama 6 bulan, mimpi yang beliau alami itu hanya menyerupai fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini termasuk salah satu bagian dari 46 bagian dari nubuah. Akhirnya, pada bulan Ramadan pada tahun ketiga dari masa pengasingan di Gua Hiro, ada yang berpendapat pada tanggal 17 Ramadan, Allah berkehendak untuk melimpahkan rahmatnya kepada penghuni bumi, memuliakan beliau dengan nubuah dan menurunkan Jibril kepada beliau sambil membawa ayat-ayat Al-Quran. Marilah kita dengarkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha yang hendak meriwayatkan kepada kita kisah kejadian ini, yang berbinar karena cahaya dari Allah, menguak tabir kegelapan, kekufuran, dan kesesatan hingga dapat merubah jalan kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Dia berkata, awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW ialah berupa mimpi yang hakiki di dalam tidur beliau. Beliau tidak melihat sesuatu di dalam mimpinya, melainkan ada sesuatu yang datang menyerupai fajar subuh. Kemudian beliau paling suka mengasingkan diri. Beliau menyendiri di Gua Hiro dan beribadah di sana pada malam-malam hari sebelum pulang ke keluarga dan mengambil bekal. Beliau menemui Khadijah dan mengambil bekal seperti biasanya hingga datang kebenaran tatkala beliau sedang berada di Gua Hiro. Malaikat mendatangi beliau seraya berkata, "Bacalah, Iqra." Lalu beliau menuturkan, "Aku tidak bisa membaca." Dia malaikat Jibril memegangiku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, "Bacalah, Iqra." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku lalu berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan Al-Qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Rasulullah SAW mengulang bacaan ini dengan hati yang bergetar, lalu pulang menemui Khadijah bin Khuwailid seraya bersabda, selimutilah aku." Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil, layaknya terkena demam. "Apa yang terjadi padaku?" beliau bertanya kepada Khadijah. Maka dia memberitahukan apa yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, "Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri." Khadijah berkata, "Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, ikut membawakan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu dan menolong orang yang menegakkan kebenaran." Selanjutnya Khadijah membawa beliau pergi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Waraqah
adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani seperti yang dikehendaki Allah. Dia sudah tua dan buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah kisah dari anak saudaramu, Rasulullah." Waraqah bertanya kepada beliau, "Apa yang pernah engkau lihat, wahai anak saudaraku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan apa saja yang telah dilihatnya. Akhirnya Waraqah berkata, "Ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Benarkah mereka akan mengusirku?" Beliau bertanya, "Benar, tak seorang pun pernah membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu secara sungguh-sungguh." Waraqah meninggal dunia pada saat-saat turun wahyu. Pada saat wahyu terputus, Ibnu Hajar menuturkan, selama wahyu terputus untuk beberapa hari lamanya, beliau ingin ketakutan dan kedukaannya segera sirna dan kembali seperti sebelumnya. Tatkala bayang-bayang kebingungan mulai surut, tanda-tanda kebenaran mulai membias, dan beliau menyadari secara yakin bahwa kini beliau benar-benar menjadi seorang Nabi Allah yang maha besar dan maha tinggi, bahwa yang mendatangi beliau adalah duta pembawa wahyu yang menyampaikan pengabaran langit. Kegelisahan dan penantiannya terhadap kedatangan wahyu merupakan sebab keteguhan hatinya jika wahyu itu datang lagi. Maka Jibril benar-benar datang lagi untuk kedua kalinya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW menuturkan masa turunnya wahyu. Beliau bersabda, "Tatkala aku sedang berjalan, tiba-tiba ku dengar sebuah suara yang berasal dari langit. Aku mendongakkan pandangan ke arah langit. Ternyata di sana ada malaikat yang mendatangiku di Gua Hira, sedang duduk di sebuah kursi menggantung di antara langit dan bumi. Aku mendekatinya hingga tiba-tiba aku terjerembab ke atas tanah. Kemudian aku menemui keluargaku dan kukatakan, 'Selimutilah aku, selimutilah aku.' Lalu Allah menurunkan surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Setelah itu wahyu datang secara berturut-turut." Sedikit penjelasan tentang pembagian wahyu. Ibnu Qayyim berkata, menyebutkan tingkatan-tingkatan wahyu, yaitu yang pertama, mimpi yang hakiki. Ini merupakan permulaan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, apa yang disusupkan ke dalam jiwa dan hati beliau tanpa dilihatnya, sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. "Sesungguhnya Ruhul Kudus menghembuskan ke dalam diriku bahwa suatu jiwa sama sekali tidak akan mati hingga disempurnakan rizkinya. Maka bertakwalah kepada Allah, baguskanlah dalam meminta, dan janganlah kalian menganggap lamban datangnya rizki sehingga kalian mencarinya dengan cara mendurhakai Allah, karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan mentaatinya." Yang ketiga, malaikat muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW dalam rupa seorang laki-laki, lalu berbicara dengan beliau hingga beliau bisa menangkap secara langsung apa yang dibicarakannya. Dalam tingkatan ini, kadang-kadang para sahabat juga bisa melihatnya. Yang keempat, wahyu itu datang menyerupai bunyi gemerincing lonceng. Ini merupakan wahyu yang paling berat, dan malaikat tidak terlihat oleh pandangan Nabi Muhammad SAW hingga dahi beliau berkerut mengeluarkan keringat sekalipun pada waktu yang sangat dingin, dan hingga hewan tunggangan beliau menderum ke tanah jika beliau sedang menaikinya. Wahyu seperti ini sekali pernah datang tatkala paha beliau berada di atas Zaid bin Thabit, sehingga Zaid merasa keberatan dan hampir saja dia tidak kuat menyangganya. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW bisa melihat malaikat dalam rupa aslinya, lalu menyampaikan wahyu seperti yang dikehendaki Allah kepada beliau. Wahyu seperti ini pernah datang 2 kali, sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam surat An-Najm.
Yang keenam, wahyu yang disampaikan Allah kepada beliau, yaitu di atas lapisan-lapisan langit pada malam Mi'raj, berisi kewajiban sholat dan lain-lainnya. Yang ketujuh, Allah berfirman secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW tanpa menggunakan perantara, sebagaimana Allah berfirman dengan Musa bin Imran. Wahyu semacam ini secara pasti berlaku bagi Musa berdasarkan nas Al-Quran dan menurut penuturan beliau dalam hadis tentang Isra. Itulah perjalanan Nabi Muhammad SAW sampai beliau diangkat menjadi Rasul, yang insya Allah kita akan lanjutkan pada bagian-bagian selanjutnya. Mudah-mudahan sampai sini dapat diambil manfaatnya dan menjadikan pemahaman akan perjalanan sejarah Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.